Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang memahami peran guru yang beranggotakan dengan saya, Ajeng Putri Wulandari Yuwono dengan NIM 1904558. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eli Hutagaol dengan NIM 1903699. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zuraida Junior Nastiti, NIM 1909403. Yang pertama, ada pengertian guru. Guru adalah seseorang pengajar ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi, dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Sedangkan, guru dalam pandangan masyarakat itu sendiri adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Tidak mesti di lembaga pendidikan yang formal saja, tetapi juga dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan non-formal seperti di masjid, di musola, di rumah, dan sebagainya. Selanjutnya ada tugas guru. Yang pertama, guru sebagai pengajar. Guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Jadi, guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat RPP. Setelah membuat RPP, guru akan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan urutan yang ada di RPP, lalu membuat penilaian. Yang kedua, guru sebagai pendidik. Guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Maksudnya, guru sebagai pendidik adalah menanamkan sikap, nilai, dan perilaku melalui keteladanan sikap dan perilaku diri sendiri, memberikan bantuan, dorongan, pengawasan, dan pembinaan dalam mendisiplinkan peserta didik dan mendorong peserta didik untuk mempunyai karakter baik dengan penanaman moral yang baik. Dan yang terakhir, guru sebagai pemimpin. Guru adalah pemimpin ketika ia sedang melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Ia adalah pemegang kendali dan pengambil keputusan saat melaksanakan pembelajaran. Setiap saat, guru harus melakukan suatu tindakan sebagaimana seorang pemimpin di dalam kelasnya. Jadi, seorang guru yang profesional akan mampu menjadi seorang yang berdiri di depan, menunjukkan bagaimana seharusnya menjadi guru yang berkualitas bagi guru-guru lainnya. Bagi dirinya sendiri, seorang guru juga adalah pemimpin. Apapun yang ia lakukan dalam menjalani profesinya sebagai guru tergantung bagaimana ia menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi guru. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak dapat dipisahkan antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan juga melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Secara komprehensif, sebenarnya guru harus memiliki keempat kemampuan tersebut secara utuh. Meskipun kemampuan mendidik harus lebih dominan daripada kemampuan lainnya. Dari sisi lain, guru sering dicitrakan memiliki peran yang ganda, yang dikenal dengan E-Mas-Lim-Dev. Yang pertama yaitu edukator. Edukator merupakan peran yang utama dan terutama khususnya pada peserta didik untuk jenjang pendidikan SD sampai SMP. Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu sebagai manajer. Pendidik memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan juga tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah. Selanjutnya yaitu sebagai administrator. Sebagai administrator, guru memiliki peran untuk melaksanakan administrasi sekolah
seperti buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapot, administrasi kurikulum, administrasi penilaian, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai supervisor. Sebagai supervisor terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, memahami permasalahan yang ada pada peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan juga memberikan jalan keluar untuk permasalahannya. Selanjutnya yaitu leader. Sebagai leader, guru lebih memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Dengan demikian, disiplin yang ditegakkan oleh guru dari peran sebagai leader ini adalah disiplin hidup. Selanjutnya yaitu inovator. Dalam menjalankan peran sebagai inovator, seorang guru harus memiliki kemauan untuk belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan juga keterampilannya sebagai guru. Selanjutnya yaitu motivator. Seorang guru profesional mampu memberikan dorongan kepada semua anak untuk dapat belajar dengan giat. Guru yang mempunyai peran sebagai motivator ini akan senantiasa memberi tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa dan mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang terdapat pada setiap individu peserta didiknya. Selanjutnya yaitu dinamistrator. Guru yang efektif dapat memberikan dorongan kepada anak didiknya dengan jalan menciptakan suasana dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lalu kemudian ada evaluator. Guru yang profesional mampu menyusun instrumen penilaian yang baik, melaksanakan penilaian dalam berbagai bentuk dan jenis penilaian, serta mampu menilai setiap pekerjaan dan tugas siswa yang telah dikerjakannya. Dan yang terakhir yaitu fasilitator. Dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator, seorang guru mampu memberikan bantuan teknis, arahan, dan juga petunjuk kepada peserta didiknya. Ia dapat memfasilitasi segala kebutuhan peserta didiknya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, terdapat beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru atau pendidik, antara lain kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Yang pertama yaitu kemampuan pedagogik. Secara rinci, setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut. A. Memahami peserta didik secara mendalam, memiliki indikator esensial yaitu memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan juga memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian. Selanjutnya yang B. Merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, memiliki indikator esensial yaitu memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan juga pembelajaran, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. C. Melaksanakan pembelajaran, memiliki indikator esensial yaitu menata latar atau setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Kemudian D. Merancang dan juga melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi, proses dan juga hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar. Dan yang terakhir E. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Memiliki indikator esensial yaitu memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi. Selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap
stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Secara rinci, subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Kepribadian yang mantap dan stabil, memiliki indikator esensial yaitu bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. B. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. C. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial yaitu menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan juga bertindak. D. Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial yaitu memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Dan yang terakhir, E. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial yaitu bertindak sesuai dengan norma religius, yaitu iman dan takwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong, dan memiliki perilaku yang bisa diteladani oleh peserta didik. Selanjutnya ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator sebagai berikut. 1. Mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan lain sebagainya. 2. Mampu berkomunikasi dengan efektif menggunakan bahasa yang santun dan empatik. 3. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. 4. Mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas guru keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun indikator kompetensi profesional guru diantaranya adalah menguasai materi pelajaran yang diampu, yaitu sebagai contoh struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. 2. Menguasai standar kompetensi atau SK pelajaran, kompetensi dasar atau KD pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Selanjutnya, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Yang terakhir, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Selanjutnya, ada perbedaan antara mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Dilihat dari aspek isi pembelajaran, proses, strategi, dan metode yang dilaksanakan. Mendidik, isinya berisikan moral dan kepribadian siswa. Membimbing, berisikan norma dan tata tertib apa yang boleh dilakukan siswa. Ini bertujuan untuk siswa bisa lebih disiplin dalam pembimbingan. Mengajar berisikan bahan ajar berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Melatih berisikan keterampilan atau kecakapan hidup atau life skills. Mendidik prosesnya yaitu memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama antara pendidik dan peserta didik. Membimbing prosesnya menyampaikan atau mentransfer bahan ajar berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perbedaan siswa. Mengajar, prosesnya memberikan contoh kepada siswa atau mempraktikkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang telah diberikan kepada siswa menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Melatih prosesnya menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Mendidik, strategi dan metodenya yaitu keteladanan dan pembiasaan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Membimbing, strategi dan metode pembelajarannya yaitu memberikan motivasi dan pembinaan kepada peserta didik. Mengajar, strategi dan metode pembelajarannya yaitu menggunakan expository dan inquiry. Metode pembelajaran expository adalah metode yang menekankan kepada penyampaian kepada siswa secara verbal ataupun ceramah agar siswa dapat menyerap ilmu dengan optimal. Metode inquiry adalah metode yang menekankan kepada siswa agar menemukan dan metode inquiry yaitu menekankan kepada proses mencari dan menemukan materi. Materi pembelajaran tidak langsung diberikan kepada siswa, tapi siswa disuruh berperan aktif dalam pembelajaran. Melatih strategi dan metode pembelajarannya yaitu lebih menekankan kepada praktek kerja, simulasi, dan magang. Sekian presentasi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.